Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reja Jukum. Di sini saya akan membacakan rencana bisnis saya. Uh, Bisa dilihat di sini rencana bisnis saya dengan nama Bakolaktion, yaitu bisnis barang. Saya di sini sebagai manajer. Oke, saya akan membacakan ringkasan eksklusifnya. Bakolaktion adalah perusahaan yang bekerja dalam bidang produksi yang menyediakan berbagai macam aksesoris laptop untuk mempercantik tampilan laptop customer, baik tas dan sebagainya. Target pasar kami dari tingkat anak-anak sampai orang dewasa. Dalam rencana perkembangan usaha, kami bergerak lebih dari dunia maya online. Kami melihat peluang yang lebih besar dari penjualan online, dilihat dari banyaknya pengguna gadget dan smartphone. Mereka dapat melihat produk kami dari mana saja, tanpa harus datang ke tempat kami. Kami optimasi bisa meningkatkan penghasilan perusahaan kami dengan keunggulan produk kami, yaitu A. Desain aksesoris selalu update setiap hari, dan harga jauh lebih terjangkau dikarenakan tidak kena pajak, dan customer bisa merequest desain untuk item yang mereka inginkan, dan efisiensi waktu tanpa harus COD. Pembelian bisa bertransaksi lewat e-banking. Oke. Latar belakang perusahaan. Nama perusahaan itu Bakolaktion, seperti yang tadi saya katakan. Bidang usaha itu bidang usaha produksi barang. Jenis produk ya tas laptop, seperti aksesoris laptop. Alamat perusahaan itu Jati dan Toba, dan nomor telepon bisa dilihat di sini. Mungkin ini akan saya lewati. Ini susunan pemilik saham. Jumlah saham bisa dari Reja Jukum, saham 1, nilai saham 200. Analisis pasar dan pemasaran. Produk atau jasa yang dihasilkan. Jenis produk yang dihasilkan adalah tas pengaman laptop. Karakteristik memiliki tempat untuk para gamers, dan aksesoris tambahan yaitu adalah mouse dan desain futuristik. Ini gambarnya bisa dilihat. Kegiatan pemasaran dan promosi yang sudah dilakukan. Personal selling yang merupakan basic penjualan kami adalah penjualan online. Kami bisa menjual produk kami melalui offline. Offline dalam arti kami bisa menjalankan produk kami dengan menawarkan langsung kepada customer. Pemeran untuk memperluaskan jangkauan bisnis, kami mengikuti sertakan produk kami dalam beberapa pameran baik skala besar maupun skala kecil. Brosur juga dalam bisnis. Tentu ada iklan. Untuk menghasilkan produk perusahaan kami, brosur adalah media iklan yang kami pilih selain iklan online yang kami buat. Iklan yang pernah perusahaan kami buat adalah dari media online, merupakan iklan berbayar atau gratis. Target atau segmen pasar yang dituju, kami menargetkan pemasaran produk kami pada individu, terutama pada remaja yang memiliki laptop berusia 12 sampai 25 tahun, baik pria maupun wanita, yang mempunyai daya tarik yang tinggi pada produk kami. Tren perkembangan pasar. Jumlah stok barang kami selalu cek setiap hari, sehingga barang selalu siap untuk pembeli. Untuk perkiraan jumlah permintaan per tahun, kami menaksirkan sekitar 180
tas yang kami lepas di pasar. Proyeksi nilai penjualan dalam ratusan ribu rupiah. Kami lakukan survei dari era modern di mana hampir setiap remaja mempunyai laptop dan notebook dan berbagai laptop dan notebook mempunyai banyak macam model seperti touchscreen, matchbook, dan lain-lain. Dari situ kami memanfaatkan kesempatan ini yang pastinya akan lebih praktis dan mempunyai daya tarik yang tinggi dengan harga yang terjangkau. Strategi pemasaran. Pengembangan produk, kami akan melakukan pengembangan produk dengan cara melakukan inovasi dan menciptakan hal baru untuk menarik perhatian pelanggan yang bertujuan agar produk yang kami keluarkan dapat bisa bersaing di pasar lokal maupun internasional. Pengembangan wilayah pemasaran, kami melakukan pengembangan dengan cara menjalin kerjasama dengan pihak atau perusahaan tertentu yang bertujuan bisa memperluas wilayah perusahaan. Kegiatan promosi, kami melakukan kegiatan promosi melalui media cetak maupun elektronik seperti brosur dan website yang bertujuan untuk memperkenalkan produk yang kami buat kepada masyarakat. Strategi penetapan harga yang kami berikan memperhitungkan berdasarkan harga di pasar yang berkualitas, kerumitan desain serta jarak pendistribusian. Analisis pesaing. Pesaing itu mungkin ada Lazada, Bitkom, Kotacom, Senyum, Media, dan Jamber Komputer. Bisa dilihat. Saluran distribusi wilayah pemasaran saat ini, wilayah kemasan lokal 80% dan nasional 20%. Jalur distribusi individu dan distributor. Analisis produksi, proses produksi ya. Proses produksi bahan baku bisa desain, teknologi otomatis, mesin ya. Sablon, bahan baku cat otomatis dan mesin ya. Dan uji kelayakan bahan baku, teknologi otomatis dan mesin ya. Bahan baku dan penggunaannya. Bahan baku kain, kebutuhan rata-rata per bulan yaitu 50 meter dan sumber home industry. Bahan baku spons 7 lembar dan sumber home industry. Resleting 5 kodi dan sumber home industry. Bahan baku tali kain 10 roll home industry. Karet 10 roll dan sumber home industry. Bahan sablon bisa di sini cat 3 kaleng 1 kilo ya. Sumber Yanto Collection. Oke, langsung saja. Rencana pengembangan produksi, strategi dan tahapan rencana pengembangan produksi yang perbaikan desain sesuai dengan mode yang trendy, peningkatan produktivitas tenaga kerja. Bisa dilihat dari analisis sumber daya manusia. Tingkat pendidikan dari SD sampai sarjana itu SD 0, SMP 9, SMA 6 dengan total semuanya 15. Jumlah bagian manajemen 2, pembagian pemasaran 2, bagian produksi 10, bagian administrasi 1, dan lain-lain 0. Totalnya 15. Keunggulan dan kompetensi
SDM dan lain-lain, desain tas, laptop, dan website. Analisis kebutuhan dan perkembangan SDM adalah jabatan produksi dan tingkat pendidikan, ada juga dari SMA sampai SMU, SMK juga, yang berpengalaman 1 tahun dan keterampilan khusus menjahit dan mensablon. Oke, langsung saja kita ke rencana perkembangan usaha. Strategi pemasaran. 1. Membuat sampel desain produk untuk dipresentasikan ke para distributor individu ya. Membuat website usaha yang didirikan, pengembangan wilayah distribusi pemasaran di daerah Ternate dan luar kota. Ada juga strategi produksi, perbaikan desain sesuai dengan model yang trending dan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Strategi organisasi dan SDM. Penambahan jumlah karyawan pada jabatan produksi. Strategi keuangan, menambah jumlah saham sebagai modal untuk pengembangan usaha. Pengendalian sistem keuangan. Bisa dilihat tahap perkembangan usaha dari kegiatan dari 6 sampai 9 bulan. Pembuatan sampel desain 5 bulan, promosi penjualan dari 5 sampai 6 bulan, penjajahan perluas wilayah pemasaran dari 5 sampai 9 bulan, dan pengendalian sistem keuangan dari 5 sampai 9 bulan. Analisis keuangan. Oke. Kebutuhan investasi. Itu rencana kebutuhan investasi, yaitu mesin bordir, mesin jahit, dan mesin sablon. Rencana arus cash flow, yaitu stabil dan meningkat. Bangunan yang dimiliki adalah gudang stok atau barang. Dampak terhadap masyarakat sekitar ada bising ya, ribut. Dampak terhadap lingkungan mungkin sampah industri dan lain-lain. Analisis risiko usaha, kenaikan harga bahan baku, kenaikan upah tenaga kerja, penurunan daya beli masyarakat, dan kekurangan mesin-mesin peralatan. Antisipasi risiko usaha, pembelian stok bahan baku, memperluas saluran distribusi pemasaran, dan melakukan maintenance secara berskala. Analisis lingkungan bisnis. Strength atau kekuatan produk, berharga jual, kualitas produk, desain produk, harga jual yang cukup rendah, dan berkualitas bahan baku yang baik, serta desain yang menyesuaikan dengan mode saat ini. SDM, peningkatan keahlian khusus pengalaman kerja, yaitu perusahaan kami bekerjasama dengan produk home industry, pembuat tas, sistem manajemen, sistem pembukuan, dan sistem administrasi. Lengkapnya data keuangan dan data pelanggan, membuat mudahnya perusahaan untuk mengembangkan produk agar dapat mencapai tujuan. Produk, biaya produksi, rendahnya biaya produksi, pemasaran online dan offline, strategi pemasaran melalui website dan pembuatan brosur, serta membawa contoh dari tas laptop agar mempermudah saat mempromosikan produk. Kelemahan produksi, waktu yang dibutuhkan. Waktu yang dibutuhkan itu cukup lama. Peluang pesaing, meningkatkan persaingan yang rendah untuk usaha sejenis yang membuat usaha ini mempunyai proyeksi cukup cerah. Tenaga kerja, kualitas tenaga kerja, bahan baku, kualitas bahan baku, dan ketersediaan bahan baku. Tenaga kerja yang sudah berpengalaman dalam membuat tas, berkualitas
berkualitas, bahan baku baik serta ketersediaan bahan baku. Hambatan adalah pesaing, rendahnya daya beli masyarakat yang lebih memiliki produk di toko-toko aksesoris laptop yang lebih diminati. Peta lokasi saat ini di Jati, Jalan Danau Toba, dan foto produk. Oke, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.